namanya Kakek Sugeng. Beliau berusia 63 tahun dan pekerjaan beliau adalah sebagai pemulung. Setiap hari beliau selalu memulung demi mengumpulkan uang receh demi receh dan untuk mewujudkan mimpi beliau, yaitu pergi haji. Sebenarnya cita-cita beliau tersebut sudah ada sejak muda, malahan sejak kecil. Beliau selalu bermimpi untuk berangkat haji. Namun karena orang-orang sekitar meremehkan mimpi beliau, bahkan ada yang mencaci beliau di hadapan, seperti gak mungkin bisa naik haji. Iya, udah tua, pemulung lagi kerjaannya, gak pantes, mimpi ketinggian. Idih, gak mungkin, sok-sokan pengen haji, gak ngaca. Itulah cacian yang beliau terima hampir setiap hari. Namun, beliau menghadapinya tidak dengan bersedih, melainkan dengan selalu tersenyum dan tetap bersemangat. Pada akhirnya, tibalah waktu tersebut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Dan akhirnya beliau mampu mewujudkan cita-cita beliau selama ini. Dimulai dari berihram, tawaf, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aminatul Zahra. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan ilustrasi tentang Bapak Sugeng yang bercita-cita ingin naik haji. Apakah cita-cita adik juga ingin naik haji atau memberangkatkan orang tua pergi haji? Bagus sekali ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu haji. Haji merupakan mengunjungi Ka'bah dengan sengaja untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu dan di waktu-waktu tertentu seperti tawaf, wukuf, sa'i, dan yang lainnya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukumnya itu adalah fardhu ain, artinya bagi orang yang mampu itu diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Namun jika tidak mampu, tidak apa-apa, tidak dilakukan. Lalu, apa saja sih syarat-syarat bagi orang yang ingin melaksanakan haji? Yang pertama itu adalah Islam. Artinya, jika bukan Islam, tidak boleh melaksanakan haji. Yang kedua adalah balil. Lalu, bagaimana jika anak-anak yang melakukan haji? Hajinya tetap sah, namun setelah dewasa diwajibkan kembali untuk mengulangnya. Yang ketiga adalah berakal. Artinya, orang yang hilang akalnya itu tidak diwajibkan dan tidak bisa untuk pergi haji. Yang keempat adalah merdeka, artinya tidak dalam budak atau perbudakan. Yang kelima adalah mampu atau istitoah, artinya kita mampu dari segi fisik ataupun materi, sehat jasmani juga ya. Oke. Kemudian apa saja sih rukun-rukun haji? Rukun haji itu yang pertama ada ihram, artinya berniat mengerjakan haji pada mikot masing-masing. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah, artinya hadir pada tergelincir matahari di 9 Zulhijjah dan pulang kembali pada 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf, artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri pula dari Hajar Aswad. Yang keempat adalah sa'i, artinya berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Bagi laki-laki itu disunahkan untuk berlari-lari kecil, sedangkan bagi perempuan berjalan cepat. Yang kelima adalah tahallul, artinya menggunting rambut sebanyak minimal 3 helai bagi laki-laki dan perempuan. Dan bagi laki-laki disunahkan untuk menggundul seluruh rambutnya, sedangkan bagi perempuan itu tidak. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tertib, artinya urutan-urutan rukun yang tersebut tidak boleh tertukar-tukar.
Jika rukun-rukun haji tadi ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Selanjutnya beda lagi dengan wajib haji. Wajib haji adalah ibadah-ibadah yang wajib dilakukan oleh jamaah haji, namun jika tertinggal itu diwajibkan lagi untuk membayar dam atau denda, seperti berihram pada miqatnya. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumrah Aqobah. Yang kelima, melontar jumlah ula, wusta, dan Aqobah. Dan yang keenam adalah menjauhkan diri dari muharramatul hajj, artinya hal-hal yang dapat membatalkan haji. Selanjutnya adalah muharramatul hajj, artinya hal-hal yang dilarang saat melakukan haji. Yang pertama ada berhubungan suami istri. Yang kedua ada memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki pada saat ihram, memakai topi atau sendal atau yang lainnya. Yang ketiga adalah memakai cadar dan memakai kaos tangan bagi perempuan. Yang keempat adalah memakai harum-haruman atau wewangian pada saat ihram. Yang kelima adalah melangsungkan akad nikah. Yang keenam adalah sengaja mencabut atau membunuh rumput-rumput atau binatang yang ada di tanah haram. Kemudian ada berapa macam sih haji itu? Yang pertama ada haji tamattu', yaitu mengerjakan haji dan umrah dengan mendahulukan umrah terlebih dahulu, kemudian mengerjakan haji, tetapi umrah dikerjakan pada musim haji. Yang kedua ada haji ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umrah dan keduanya dikerjakan secara terpisah. Yang ketiga ada haji qiran, artinya mengerjakan haji dan umrah sekaligus dengan amalan yang satu, namun dua niat yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang miqat. Jadi, miqat adalah tempat dan waktu ditentukannya pelaksanaan haji. Miqat ini terbagi menjadi dua, ada miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah waktu ditentukannya melaksanakan ibadah haji, yaitu dari awal bulan Syawal hingga 10 Zulhijjah. Sedangkan miqat makani adalah tempat ditentukannya melakukan ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Ada beberapa miqat makani. Yang pertama itu adalah Yalamlam. Artinya ini merupakan tempat orang-orang khusus mengambil ihram seperti orang India, orang Yaman, Indonesia, dan Malaysia. Selanjutnya ada miqat Zulhulaifah. Ini miqat khusus untuk orang-orang Madinah dan negara yang sejajar dengan kota Madinah. Lalu ada miqat Qarnul Manzil. Ini miqat khusus orang-orang Najd. Selanjutnya ada miqat Zatu Irqin. Artinya miqat khusus untuk orang-orang Irak dan negara-negara yang sejajar dengan negara Irak. Selanjutnya adalah miqat Jufah, yaitu miqat khusus orang-orang Syria. Namun jika terlewat, maka biasanya orang-orang bermiqat di Robil. Dan juga Robil ini merupakan miqatnya orang-orang Mesir, Maghribi, dan negara sekitarnya.